Bab 2897, Menara Waktu Memasuki Dunia Kecil. Saat Luye selesai berbicara, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah roh menara. Sebuah suara terdengar, sebelum aku pergi, aku ingin meminta bantuan. Apa? Luye terkejut. Apa yang bisa ia lakukan untuk menara waktu? Dilihat dari penampilannya, jelas menara itu belum banyak terkikis. Roh menara berkata, misiku telah selesai, jadi aku ingin kau membantuku melarikan diri dari sungai waktu. Misinya adalah batasan jurang leluhur, yang telah menyegel naga-naga gila dari generasi sebelumnya. Kini setelah begitu banyak naga kuat telah terserap ke dalam dunia batin Luye, batasan jurang leluhur hanya tinggal namanya saja, dan menara waktu tak perlu lagi berada di sungai waktu. Luye terkejut. Maksudmu kau terjebak di sungai waktu? Roh menara menjawab, guruku menempatkanku di sini. Selama bertahun-tahun, kekuatan waktu telah menghanyutkanku, dan aku hampir menyatu dengan sungai waktu. Aku tidak bisa pergi sendirian. Apa yang harus kulakukan? Tanya Luye. Roh menara berkata, aku tidak tahu, tetapi kau pasti punya cara, dan hanya kau yang bisa membantuku. Luye tak kuasa menahan perasaan terbebani. Jika roh menara bisa memberitahunya sebuah rencana spesifik, ia tak akan ragu untuk membantu jika ia mampu, tetapi roh menara sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bagaimana Luye harus melanjutkan? Apakah ini pertanda yang ditinggalkan gurumu? Tanya Luye. Roh menara tetap diam. Luye sudah punya ide. Karena roh menara begitu yakin, itu pasti pertanda yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix. Tapi bagaimana tepatnya ia bisa mengeluarkan menara waktu dari sungai waktu? Setelah ragu sejenak, Luye tiba-tiba mendapat ide, aku akan keluar dulu. Terlepas dari apakah idenya akan berhasil, pergi dari sini selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Tak lama kemudian, Luye tiba-tiba muncul di sungai waktu. Di atas air yang tenang, ia memandangi menara kecil di depannya, mengulurkan tangan dan meraihnya, lalu dengan mudah meraihnya. Roh menara itu berkata, percuma saja. Kau bisa meninggalkan sungai waktu sendirian, tapi aku tak bisa pergi dari sini sesuka hati. Aku tahu, Luye tersenyum tipis. Aku tidak bermaksud membawamu pergi seperti ini. Saat ia selesai berbicara, sebuah pikiran terlintas di benaknya, mencoba membawa menara waktu ke dalam dunia batinnya. Ia beralasan bahwa, seiring berjalannya waktu, menara waktu hampir menyatu dengan sungai waktu. Jika memang demikian, maka dengan membawanya ke dalam dunia batinnya, mengisolasinya dari luar, ia bisa mengeluarkannya. Namun, ketika Luye benar-benar melakukannya, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia telah melebih-lebihkan situasi. Usahanya gagal, karena ia gagal membawa menara waktu ke dalam dunia batinnya. Ia memegang sebuah menara yang tampak kecil di tangannya, tetapi ketika ia benar-benar mencoba untuk mengambilnya, ia menghadapi perlawanan yang luar biasa. Seolah-olah Luye sedang mencoba mengumpulkan bukan hanya menara kecil itu, tetapi juga sebuah raksasa-raksasa, suatu keluasan yang terlalu luas untuk ditampung oleh dunia batinnya. Itu adalah sungai waktu. Dengan menara waktu yang praktis menyatu dengan sungai waktu, jika ia mengambil menara itu, pada dasarnya ia akan mengambil sungai waktu. Bagaimana mungkin prestasi seperti itu dicapai dengan kekuatan manusia? Memahami inti permasalahannya, Luye segera mengalihkan fokusnya. Jadi, bisakah ia menemukan cara untuk memutuskan hubungan antara menara waktu dan sungai waktu? Tidak akan lama, hanya sesaat, yang memungkinkannya untuk mengumpulkan harta berharga ini ke dunia batin. Mungkin pohon bakat bisa melakukannya. Ia saat ini sedang memanfaatkan kekuatannya untuk mengisolasinya dari gempuran kekuatan waktu. Bertindak berdasarkan pikirannya, kekuatan pohon bakat terus melonjak, perlahan menyelimuti menara kecil di tangannya. Roh menara berseru kaget, aku merasa hubunganku dengan sungai waktu melemah. Kau benar-benar punya solusi. Begitu ia selesai berbicara, menara waktu tiba-tiba lenyap. Di saat yang sama, sebuah menara kecil tiba-tiba muncul, melayang tinggi di langit di dalam dunia batin. Kesadaran ilahi Luye menjelma menjadi bayangan, menatap menara kecil itu. Seharusnya semuanya baik-baik saja sekarang. Harta karun itu telah memasuki dunia batin, jadi yang harus ia lakukan sekarang hanyalah melarikan diri dari sungai waktu dan membawanya. Tapi, bagaimana caraku keluar? Tanya Luye. Pinjamkan aku kekuatanmu. Menara kecil itu berputar, tampak bersemangat, dan suara roh menara menjadi lantang. Luye segera menyalurkan energi daunnya ke dalam menara. Sesaat kemudian, wujud aslinya, yang berdiri di sungai waktu, merasakan gelombang inspirasi yang tiba-tiba. Dengan gerakan santai, air yang tenang itu bergelora, dengan cepat membentuk pusaran air. Luye terjun ke dalamnya, merasakan dirinya tenggelam semakin dalam. Mungkin butuh waktu yang lama, mungkin sesaat, sebelum Luye tersadar dan mendapati dirinya berada di jurang bintang. Ia berbalik dan melihat sekeliling, menyadari bahwa ini bukanlah kolam naga, dan ia tidak tahu di mana lagi. Menara waktu tampaknya dapat membawanya keluar dari sungai waktu, tetapi karena telah memutuskan koneksinya dengan sungai, ia tidak dapat mengembalikannya ke kolam naga. Ini bukan masalah besar, ia hanya perlu melintasi alam hehe untuk mencapai kolam naga atau sarang Phoenix. Ia tidak langsung pergi, melainkan mempertahankan proyeksi ilahinya, bertanya kepada menara waktu, sekarang setelah kau meninggalkan sungai waktu, kemana kau akan pergi? Roh menara itu berhenti sejenak. Aku tidak tahu, bolehkah aku tinggal di sini untuk saat ini? Ia telah ditempatkan di dalam sungai waktu sejak awal mula alam semesta. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan sekarang, setelah terbebas, ia benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Sebagai harta karun tertinggi, ia tidak memiliki keinginan dan gangguan dari daging dan darah, dan pola pikirnya cukup sederhana.
Lu Ye mewarisi leluhur naga sejati, mencapai wujud naga dan membawa aura gurunya. Oleh karena itu, tempat manapun di dunia ini lebih baik daripada tinggal bersama Lu Ye. Tentu saja, kau boleh tinggal selama yang kau mau. Lu Ye diam-diam senang, tetapi ia tidak menunjukkannya di permukaan. Alasan ia menanyakan pertanyaan itu adalah karena ia berniat meninggalkan menara waktu. Bahkan jika pihak lain ingin pergi, ia akan menemukan cara untuk membujuk mereka dengan akal sehat dan emosi. Meskipun harta ini tidak memiliki kekuatan membunuh atau melindungi, harta ini hanya melibatkan kekuatan waktu, membuatnya tak ternilai harganya, belum lagi peninggalan leluhur naga dan Phoenix. Bisakah aku mengirim beberapa orang ke menara untuk berkultivasi di masa depan? Tanya Lu Ye lagi. Jika memungkinkan, ia akan segera mengirim semua naga yang diselamatkan dari generasi sebelumnya ke menara, karena aliran waktu di dalam menara waktu sangat berbeda dengan yang di luar. Dengan cara ini, para naga yang kuat ini dapat dengan cepat melepaskan diri dari belenggu mereka dan naik ke status semi-suci. Namun, banyak naga saat ini sedang menyendiri, jadi sebaiknya jangan mengganggu mereka dengan gegabah, agar mereka tidak terganggu dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tentu saja mungkin, tapi kalau kau ingin meminjam kekuatanku untuk mempercepat waktu, kau juga harus mengeluarkan energi sendiri, jawab roh menara itu. Apa maksudmu? Lu Ye mengerutkan kening, tiba-tiba merasa gelisah. Roh menara berkata, aku telah memutuskan hubunganku dengan sungai waktu. Karena itu, tanpa kekuatan eksternal yang membimbingku, aku tak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Jika kau ingin menciptakan kembali kemampuanku sebelumnya, tentu kau harus mengorbankan sesuatu. Lu Ye tiba-tiba mengerti. Kekuatan menara waktu yang sebelumnya misterius sepenuhnya disebabkan oleh lokasinya di dalam sungai waktu. Menara itu dapat memanfaatkan kekuatannya untuk memanipulasi waktu di dalam menara. Namun kini, terpisah darinya, hal itu mustahil lagi. Sama seperti taring-taring itu, tanpa energi Dao Lu Ye, ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan dalam keadaan tertentu. Jika tidak, bahkan juru masak paling terampil pun tak akan berdaya tanpa sumber daya yang diperlukan. Dan, lanjut roh menara, aku sekarang telah memasuki dunia batinmu. Untuk mengerahkan kekuatanku, aku tak perlu berada di dalam menara. Biar ku coba, tanya Lu Ye. Roh menara itu tentu saja setuju. Lu Ye segera menyalurkan energi daunnya ke dalam menara waktu. Seketika, aura mistis melonjak dari menara waktu, sebuah kekuatan tak terlihat yang memancar ke seluruh dunia batin, menyebabkan reaksi yang mendalam. Seolah-olah, pada saat itu, aliran waktu di dalam dunia batin telah dipercepat secara dramatis. 1 hari telah berlalu dalam beberapa lusin tarikan napas di luar. Alis Lu Ye terangkat. Jika memang begitu, jika ia ingin membantu para naga melepaskan diri dari belenggu mereka secepat mungkin, ia tidak perlu mengirim mereka ke menara. Ia cukup memanfaatkan kekuatan menara waktu untuk memberikan bantuan rahasia. Ini benar-benar harta karun. Lu Ye memasuki menara waktu semata-mata untuk mengolah dan menyelamatkan para naga yang terkurung. Namun sebelum pergi, ia juga membawa kembali menara waktu, sebuah harta karun yang sungguh berharga. Kini, karena harta karun ini bersedia tetap berada di dalam dunia batinnya, itu adalah hadiah yang sungguh istimewa baginya. Satu-satunya kekurangannya adalah mengaktifkan kekuatan harta karun itu membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama karena potensi penuh menara waktu membutuhkan waktu yang lama, yang niscaya memberikan tekanan yang signifikan pada energi daunnya. Berbeda dengan harta karun Lu Ye lainnya, yang dapat diselesaikan dengan cepat dalam pertempuran atau tugas lainnya, menara waktu pun demikian. Setelah diaktifkan, menara waktu membutuhkan waktu pemeliharaan yang panjang. Bahkan hanya untuk 1 atau 2 hari, energi dao yang dikonsumsi sangat besar. Oleh karena itu, kekuatan menara waktu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan, karena Lu Ye khawatir ia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kali ini, Lu Ye sangat puas dengan perolehannya yang luar biasa. Setelah beberapa percakapan santai dengan roh menara, ia menggunakan mutiara dao alam semesta batin untuk memasuki alam hehe. Di dalam aula awal, Lu Ye mengerutkan kening. Dibandingkan kunjungan terakhirnya, aura jurang bintang di alam hehe menjadi lebih intens, seolah-olah sebuah lubang tak terlihat telah dihancurkan di tanah suci ini, dan aura jurang bintang yang meresap mengalir masuk. Hari ini, konsentrasi aura Xing Yuan di sini hampir sama tingginya dengan Xing Yuan. Dalam keadaan seperti itu, alam hehe tentu saja sangat terpengaruh. Belum lagi banyak individu kuat yang hidup menyendiri di sini, mereka semua telah lenyap sejak lama. Qin Feng mungkin masih menyendiri di kota Kunli, jadi Lu Ye tidak berhenti dan langsung kembali ke sarang Phoenix. Begitu ia muncul, Tai Chu Wutong menampakkan diri, raut wajahnya serius, Lu Ye, kau kembali. Apa yang terjadi? Lu Ye sedikit terkejut. Dari raut wajah Tai Chu Wutong, ia tahu tidak ada hal baik yang terjadi selama kepergiannya. Ikuti aku. Tai Chu Wutong melambaikan tangannya, dan pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Lu Ye awalnya kembali dari lubang pohon, tetapi tiba-tiba ia tiba di lubang lain, hidungnya tiba-tiba tercium bau darah. Bab 2898 Krisis Kota Qilian. Sesosok tubuh duduk di lubang pohon, bau darah tercium darinya. Lu Ye mendongak, hanya untuk melihat aura mereka begitu halus, tubuh mereka diselimuti aura Taois yang tak terjelaskan. Kekuatan hidup mereka bagaikan lilin yang tertiup angin, siap padam kapan saja. Ia sedikit terkejut, Xiao Qianchen. Sosok di hadapannya tak lain adalah sosok dari kota abadi. Lu Ye belum banyak berinteraksi dengan orang ini, bahkan mungkin tak pernah bertemu langsung, tetapi setelah bertahun-tahun tinggal di Xing Yuan, Xiao Qianchen jelas merupakan seseorang yang ia kenal. Ia adalah teman dekat Qin Feng. Mendengar suara Lu Ye, Xiao Qianchen membuka matanya sedikit, lalu raut getir terpancar di wajahnya, maaf telah mempermalukanmu, rekan Taois.
Lu Ye tahu apa yang terjadi tanpa bertanya, dan mengerutkan kening. Bukankah mereka mengirim pesan kepadamu dari klan naga, menyuruhmu untuk ekstra waspada? Sebelumnya ia telah bergabung dengan Sueju dan Si Seng untuk mengepung jurang darah. Setelah mendengar bahwa 3 semi-saint lainnya telah bergabung untuk memasuki kota Baizan, ia menginstruksikan klan naga untuk memberitahu Xiao Qianchen tentang situasi terkini di Xingyuan, khususnya untuk memperingatkannya agar waspada. Ia beralasan bahwa jika Xiao Qianchen menguasai kota, bahkan jika ketiga semi-saint bergabung untuk menyerang, mereka dapat bertahan untuk sementara waktu. Begitu mereka menerima kabar, mereka dapat dengan cepat berteleportasi ke medan perang menggunakan kekuatan pohon wutong primordial untuk mengganggu atau bahkan melenyapkan musuh. Menyelamatkan kota abadi bukanlah masalah. Meskipun sebelumnya ia telah memasuki sungai waktu, Sueju dan Si Sengsheng masih berada di sarang Phoenix, siap untuk melawan seorang semi-saint masing-masing. Xiao Qianchen, sebagai salah satu dari 10 penguasa kota dan dengan lokasi kota yang menguntungkan, dapat mempertahankan diri dari seorang semi-saint. Namun, dilihat dari hasil saat ini, hasilnya tampak suram. Dengan 10 penguasa kota yang terluka parah dan terpaksa mundur ke sarang Phoenix untuk pemulihan, nasib kota abadi menjadi jelas. Xiao Qianchen mendesah pelan, aku ceroboh. Taichu Wutong berkata dari samping, wakil wali kota kelima kota Wangu adalah mata-mata yang ditanam oleh Hong Tu saat itu. Ketiga orang setengah suci itu tiba-tiba datang, dan dengan bantuan mata-mata ini, mereka dengan cepat menembus pertahanan kota Wangu. Saat kami menerima berita dan mengirim Sueju dan Si Sengsheng, semuanya sudah terlambat. Lu Ye tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Wakil wali kota kelimanya ternyata adalah mata-mata musuh. Peran Xiao Qianchen sebagai wali kota benar-benar kacau. Kekalahannya memang pantas. Kota Wangu sekarang telah jatuh ke tangan musuh, bukan? Tanya Lu Ye. Xiao Qianchen tampak malu. Ketika musuh menyerang, aku sedang mengasingkan diri, berusaha menerobos. Aku tidak bereaksi cukup cepat, dan akhirnya, aku tidak punya cara untuk melarikan diri. Aku harus menggunakan mutiara Hedao untuk melarikan diri ke alam Hehe. Si Seng menemukanku dan membawaku ke sini. Dengan demikian, kota Wangu kalah, dan mutiara Hedao jatuh ke tangan musuh. Termasuk mutiara Hedao tingkat semesta milik Baizan dan Qian Liu, ketiga semi suci dari alam asal masing-masing memiliki satu. Hong Tu dan Gu Mingyue kemungkinan besar tidak bisa menyimpan mutiara Hedao mereka sendiri. Menghadapi tekanan dari ketiga semi suci tersebut, kemungkinan besar mereka akan secara sukarela menyerahkan kendali mutiara Hedao, menurunkan diri mereka ke tingkat kedua, dengan demikian mengamankan perlindungan mereka dan memungkinkan mereka untuk fokus pada kultivasi terobosan mereka. Di mana Si Seng dan Sueju? Tanya Lu Ye. Setelah ia kembali, Si Seng dan Sueju kemungkinan besar akan muncul. Taichu Wutong berkata, tidak lama setelah menaklukkan kota Wangu, ketiganya bergabung untuk menyerang kota Qilian. Sueju dan Si Seng saat ini sedang membantu mengusir musuh di sana. Lu Ye mencibir, mereka benar-benar gelisah. Meskipun ia telah menghabiskan banyak waktu di menara waktu, dunia luar hanya melihatnya selama 3 bulan. Dalam waktu sesingkat itu, ketiganya dari alam asal sudah sangat aktif, menunjukkan urgensi mereka. Jelas, kematian Sui Yuan telah membangkitkan rasa krisis mereka. Setelah tiba dari alam asal, mereka penuh percaya diri dan semangat tinggi, percaya bahwa Xingyuan yang luas adalah tanah naga yang menjulang tinggi, terbuka bagi mereka untuk pencarian mereka sendiri. Namun, dalam beberapa hari setelah kedatangan mereka, yang terkuat, Sui Yuan, tewas, dan Sueju memberontak. Mereka mati-matian berusaha untuk menghilangkan potensi ancaman, dan kota abadi dan kota Qilian dengan demikian menjadi sasaran. Ketiga semi-saint tidak menyadari situasi Xingyuan, tetapi Hong Tu dan Gu Mingyue sepenuhnya menyadari. Mereka tahu bahwa jika Xiao Qianchen dan Ni Qilian dipromosikan menjadi status semi-saint, mereka akan menjadi musuh. Mereka bahkan menyarankan bahwa, jika memungkinkan, mereka lebih suka menyerang kota naga dan sarang Phoenix, karena ini adalah kehendak abis sebelum mereka meninggalkan alam asal. Namun, kota naga dan sarang Phoenix dijaga oleh Lu Ye dan yang lainnya, dan ketiganya dari alam asal tidak berani menyinggung dengan mudah. Kematian Sui Yuan adalah pelajaran yang dipetik, mereka tidak ingin gagal menyerang dan tidak bisa lolos tanpa cedera, yang akan menjadi kerugian besar. Mereka tidak punya pilihan. Selain menerima hal terbaik berikutnya, menghadapi kota abadi dan kota Qilian terlebih dahulu. Bagaimana situasi di sana? Tanya Lu Ye. Taichu Wutong berkata, ketika aku mengirim Sueju dan Si Sengsheng, aku juga mengirim seorang anggota klan naga. Kau bisa menggunakan buku naga untuk bertanya. Lu Ye mengangkat alis, merenungkan rencana bijaksana tetua pohon. Ia segera menghubungi buku naga untuk detailnya. Sesaat kemudian, situasi di kota Qilian sepenuhnya dipahami. Seperti yang telah ia antisipasi, ketiga semi-saint dari alam asal semuanya telah diberdayakan oleh mutiara Hedao tingkat semesta. Dua saat ini terlibat dalam pertempuran terpisah dengan Sueju dan Si Sengsheng, sementara satu sisanya menyerbu kota Qilian. Tanpa pasukan bawahan, karena keterbatasan waktu, mereka tiba di kota Qilian beberapa hari setelah kemenangan mereka atas kota abadi. Kecepatan para semi-saint begitu cepat sehingga para kultivator biasa hampir tidak dapat mengimbanginya. Bahkan dengan hanya satu semi-saint yang menyerang, kota Qilian mungkin tak akan mampu menahannya, karena Ni Qilian belum terlihat di sana sejauh ini. Saat ini, kekuatan formasi pelindung kota Qilian telah dimaksimalkan. Di luar formasi, sesosok tinggi berdiri tegak, aura mistis memancar darinya. Sepasang sayap seputih salju menghiasi punggungnya, dan wajahnya tampak tabah. Sosok itu adalah Zifei dari klan bulu, salah satu dari 3 semi-saint dari alam asal. Dari ketiganya, kekuatannya bukanlah yang terkuat, bahkan bisa dikatakan dialah yang terlemah.
Baik Modo dari klan Iblis maupun Ming Feng dari klan Zerg telah mencapai semi-Saint bertahun-tahun lebih awal darinya, dan kedalaman pengetahuan mereka tak tertandingi. Ia ditugaskan untuk mengepung justru karena ia memiliki harta karun yang sesuai. Di luar formasi, ia membentuk segel tangan, dipenuhi energi Taois. Seberkas cahaya keemasan menembus penghalang pelindung seperti paku raksasa, cahayanya meredup setiap kali bergetar. Tersembunyi di dalam sinar keemasan itu adalah harta karun panjang seperti jarum. Seandainya Lu Ye ada di sana, ia pasti mengenalinya sebagai jarum surgawi. Ia belum pernah melihat harta karun tertinggi, jarum tenun langit, tetapi ia pernah melihat sub harta karun. Sebelumnya, ketika membunuh anggota suku bulu, Zhao Ming, di alam sumber, lawannya telah menggunakan sub harta karun langit. Kekuatannya untuk mematahkan mantra sangatlah dahsyat. Bisa dikatakan bahwa tak seorang pun, dengan tingkat keahlian yang sama, dapat menahan daya rusak jarum tenun langit. Kekuatan sub harta karun tidak boleh diremehkan, apalagi harta karun tertinggi, yang diaktifkan secara pribadi oleh seorang semi-suci. Kota Qilian belum pernah mengalami krisis seperti ini. Ekspresi Yuan Xi tampak serius di dalam kota, dan di sampingnya, wajah Chang Ming juga muram. Nyonya, kita harus membebaskan Tuan dari kurungan. Setelah memurnikan kuali Qiankun di langit berbintang, Ni Qilian memasuki ruang rahasia di dalam kota, mengasingkan diri, dan memulai terobosannya. Formasi penghalang ruang rahasia tersebut menyegel bagian dalam dan luar, sehingga mustahil untuk ditembus tanpa cara khusus. Oleh karena itu, meskipun ada keributan di luar, Ni Qilian tetap tidak menyadari apapun. Memaksa Ni Qilian keluar sekarang akan menggagalkan semua usahanya sebelumnya, jika ia tetap tinggal, tak seorang pun akan mampu menghadapi Si Fei. Hanya campur tangan pribadi Ni Qilian yang dapat mengalihkan perhatian Si Fei. Yuan Xi tetap diam, ekspresinya serius saat ia menatap kehampaan. Nyonya, kata Chang Ming cemas. Kalau begini terus, pertahanan kota tidak akan bertahan setengah hari. Jika Anda tidak meminta saya keluar, mungkin sudah terlambat. Yuan Xi, yang masih menatap ke arah itu, perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Chang Ming mengerutkan kening dan melihat ke arah Yuan Xi, tetapi tidak melihat apapun. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, Nyonya, apakah Anda punya rencana untuk mengalahkan musuh? Aku tidak, jawab Yuan Xi, tapi ada yang datang. Siapa? Chang Ming terkejut, lalu menyadari, Taois Lu Ye datang. Jika ada orang di Xingyuan yang bisa menandingi seorang semi-suci saat ini, orang itu adalah Lu Ye. Lagi pula, dia adalah sosok yang kuat di antara 10 penguasa kota. Lu Ye memasuki sungai panjang waktu beberapa waktu yang lalu. Yuan Xi sering berhubungan dengan Zhu Yin dan tentu saja mengetahui keberadaan Lu Ye. Sungai panjang waktu. Chang Ming tertegun. Mungkinkah seseorang memasuki tempat ini hanya karena keinginannya? Tapi kalau bukan Lu Ye, siapa lagi? Chang Ming tidak bisa memikirkan kandidat yang bisa diandalkan. Dia tidak bisa menjamin bahwa penguasa naga dan penguasa Phoenix akan datang untuk mendukungnya. Mereka datang. Saat itu, mata Yuan Xi tiba-tiba berbinar. Chang Ming melihat ke arah itu lagi dan melihat sesosok tubuh mendekat dengan cepat. Sosok itu sedikit membungkuk, dengan kepala botak besar dan ekspresi ketakutan. Dia, Chang Ming tertegun, karena dia mengenali orang itu. Tak lain dan tak bukan adalah Fu Wei dari kota Nyonya, yang dikabarkan berasal dari klan berkah ilahi. Dia bukan tandingan mereka, kan? Chang Ming mengerutkan kening. Nyonya, dia memang pernah bekerja sama dengan Lu Ye untuk melawan Sekte Xuan Wu beberapa waktu lalu, tetapi kekuatannya sendiri bahkan tidak setingkat 10 penguasa kota. Daya hancur harta karun klan Yu sangat mengerikan, dan dia jelas bukan tandingan mereka. Yuan Xi berkata, aku tidak tahu apakah dia bisa melakukannya, tetapi dia ingin mencobanya sendiri. Ini bukan lelucon. Chang Ming terdiam. Jika ada yang salah dengan ujian ini, dia akan mati. Saat mereka berbicara, Fu Wei dengan cepat mendekati medan perang. Meskipun ekspresinya ketakutan, dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Jika dia datang ke sini sendirian, dia mungkin sudah tiba sejak lama. Namun, untuk melawan semi-suci, dia membutuhkan penguatan mutiara Hedao Yuan Xikeng. Oleh karena itu, dia dan Yuan Xikeng bekerja sama, yang membuatnya terlambat. Dia tidak yakin apakah dia bisa menahan serangan semi-Saint, tetapi satu-satunya kepastian adalah kekuatannya terus meningkat akhir-akhir ini, sampai beberapa hari yang lalu. Bab 2899, Kekuatan Fu Wei. Kekuatan klan Bu berkaitan erat dengan takdirnya sendiri. Oleh karena itu, Fu Wei tahu bahwa peningkatan kekuatannya sepenuhnya berkat Lu Ye. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lu Ye akhir-akhir ini, tetapi ia hanya mendengar Zhu Yin mengatakan bahwa ia telah memasuki sungai panjang waktu, dan kekuatannya telah meroket. Dibandingkan dengan hari ketika ia bekerja sama dengan Lu Ye untuk melawan Sekte Xuan Wu, kekuatannya saat ini jauh lebih unggul. Oleh karena itu, jika ada yang bisa menahan seorang semi-suci saat ini, Fu Wei merasa itu pasti dirinya sendiri. Ia merasa demikian, tetapi ia tetaplah seorang semi-suci, dan tentu saja, ia merasa gelisah. Semi-suci, sebelumnya, makhluk seperti itu tidak pernah ada di Xingyuan. Mereka baru saja muncul saat alam sumber menyatu. Fu Wei tidak tahu seberapa kuat para semi-suci ini sebenarnya, tetapi konon bahkan tanpa penguatan mutiara Hedao, mereka lebih kuat daripada 10 penguasa kota. Ia langsung menyadari bahwa semi-suci klan bulu yang akan dihadapinya memiliki harta karun yang sangat kuat. Dia harus menghentikan mereka, atau klan Bu akan musnah. Pikirannya berkecamuk, Fu Wei mendekati kota Qilian, auranya terkunci pada Si Fei. Si Fei meliriknya dengan dingin, mendengus, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya merah tua melesat ke arah Fu Wei, gesturnya yang riang seakan hendak menghancurkan semut.
Kota Qilian belum memberikan perlawanan apapun saat pengepungan ini. Yuan Xi bahkan telah memimpin beberapa wakil penguasa kota untuk berhadapan langsung dengan Si Fei. Namun, kekuatan gabungan para wakil penguasa kota itu tak mampu menandingi serangan Si Fei, menyebabkan 3 di antaranya terluka parah. Ketakutan, Yuan Xi dan Chang Ming terpaksa melarikan diri kembali ke kota bersama para wakil penguasa kota lainnya. Karena tak mampu bertarung di luar, mereka hanya bisa mengandalkan formasi kota. Inilah mengapa Si Fei mampu menghancurkan formasi itu sendirian, tanpa gangguan. Tak ada orang lain yang mampu melakukannya. Bahkan formasi kota itu pun tak banyak berpengaruh padanya, ia dapat dengan mudah menahannya. Dalam pandangan Si Fei, kecuali sosok yang nyaris tak layak bernama Lu Ye, orang-orang lain di Xingyuan tak lebih dari semut. Selama beberapa hari terakhir, ia dan Ming Feng Moduo telah mengumpulkan informasi tentang penduduk Xingyuan yang kuat dari Hongtu Guming Yue. Ia belum pernah bertemu Lu Ye, tetapi sebagai manusia, ia tak mungkin salah mengenalinya. Orang yang datang ini jelas bukan manusia, dan tentu saja bukan Lu Ye. Karena itu, Si Fei tidak menganggap serius Fu Wei. Cahaya merah tua itu menyambar dengan begitu cepat sehingga Fu Wei tak sempat bereaksi sebelum cahaya itu melesat ke arahnya. Kekuatannya sepenuhnya berkat Lu Ye, kultivasinya sendiri baru mencapai tahap sebelum Hedao, dan sebelumnya ia mengasingkan diri di tanah leluhur klan Bu, membuatnya tak memiliki banyak pengalaman bertarung. Cahaya merah tua itu menyambar Fu Wei tepat sasaran, membuatnya terpental dan membuatnya berada dalam kekacauan yang luar biasa. Kehidupan kota yang panjang itu tercengang. Hanya itu. Yuan Xi menaruh harapan besar pada Fu Wei, membuat Chang Ming yakin ia memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Siapa sangka ia dikalahkan Si Fei hanya dengan satu pukulan. Ia terlalu lemah, dan tindakan Fu Wei sungguh bodoh. Dia tidak akan mati semudah itu. Yuan Xi tampak tenang dan kalem. Chang Ming tidak tahu banyak tentang Fu Wei, tetapi Yuan Xi juga mengetahuinya. Kekuatan terbesar Fu Wei adalah kemampuannya menahan pukulan. Perlu diketahui, ketika Baxia meninggal, ia mewariskan harta karun klan Bu, yaitu cangkang kura-kura. Meskipun tidak ada tanda-tanda Fu Wei menggunakan harta karun itu, Si Fei tidak mungkin membunuh orang ini hanya dengan satu pukulan. Benar saja, saat Yuan Xi selesai berbicara, sosok terbang itu perlahan berhenti. Fu Wei mengangkat tangannya untuk mengusap dadanya, sambil menyeringai, sakit. Untungnya, ia berhati-hati dan waspada, dan telah mengerahkan kekuatan tahunnya untuk melindungi diri dalam perjalanan ke sini, jika tidak, ia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan tadi. Rasa sakit itu membuatnya marah. Dia melotot tajam ke arah Si Fei di depan kota Yuan Xi dan berteriak, dari mana asalmu, perempuan kotor? Beraninya kau memukul kakekmu, akan kubunuh kau. Di luar kota Yuan Xi, 2 medan pertempuran semi-sein berkecamuk, Sui Jiu menghadapi Ming Feng, dan Sima Seng melawan Mo Duo. Setiap pertempuran berlangsung sengit. Secara keseluruhan, Sui Jiu sedikit tertinggal, sementara Sima Seng unggul. Setelah Fu Wei selesai berbicara, kedua medan pertempuran terdiam. Sui Jiu bahkan sempat melirik Fu Wei, mengacungkan jempol. Kau punya nyali. Klan Bulu adalah klan terkemuka di alam asal, dan Si Fei memegang posisi tinggi di dalam klan. Ia dikenal karena sikapnya yang acuh tak acuh. Sebagai seorang semi-sein, ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Sui Jiu pernah tinggal di alam asal, sebelumnya bersama Si Fei, jadi ia mengenal karakternya dengan baik. Lagi pula, klan Bu masih muda. Jika mereka benar-benar kalah dalam pertempuran melawan Si Fei, mereka masih bisa berakhir bahagia. Jika mereka membuatnya marah sekarang, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Benar saja, setelah Fu Wei selesai berbicara, Si Fei tiba-tiba menoleh dan menatapnya, mata indahnya dipenuhi amarah, hampir meledak. Ia mengangkat tangannya lagi, dan cahaya merah muncul kembali seperti sebelumnya, tetapi kali ini bukan hanya satu, melainkan puluhan cahaya yang berkesinambungan dan mengejar bintang-bintang dan bulan. Fu Wei menciutkan lehernya ketakutan, tidak menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Ia bukan tipe orang yang akan menggunakan kata-kata untuk menang dalam pertarungan. Inilah karakteristik klan Bu. Leluhurnya mengajarkannya sejak kecil bahwa jika kau bisa menang, bertarunglah, dan jika kau tidak bisa, larilah. Itu tidak memalukan. Alasan. Melakukan ini kali ini tidak lebih dari sekadar membuat Si Fei marah dan mengalihkan perhatiannya. Semakin ia bisa mengalihkan perhatian Si Fei, semakin lama kota Qilian bisa bertahan. Ia tidak pernah berpikir untuk mengalahkan Si Fei sendirian, itu tidak realistis. Ia hanya ingin menjeratnya, setidaknya untuk menunda serangannya ke kota. Efek kata-katanya sungguh luar biasa, melebihi ekspektasi Fu Wei. Melihat niat membunuh di mata setengah suci suku bulu, ia tak berani menunda dan segera memanggil artefak suci klannya. Saat itulah ia tiba-tiba merasakan ancaman yang akan datang. Harta karun tertinggi dari tempurung kura-kura itu berdentuman dahsyat. Sebagian besar serangannya dapat diatasi, tetapi satu kekuatan tersembunyi mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhnya, hampir menghancurkan pertahanannya. Fu Wei berkeringat dingin, tak menyadari bahwa Si Fei baru saja memanfaatkan kekuatan harta karun tertingginya sendiri, menyembunyikan kekuatan serangan itu di dalam lautan cahaya merah tua. Jika Fu Wei tidak berhati-hati, ia pasti sudah menderita. Terblokir, seru Chang Ming kaget di dalam kota Qilian. Belum lama ini, ia secara pribadi mengalami teror Si Fei dan percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan dalam jangkauan radiasi kota Qilian, ia tak akan mampu menahan serangan Si Fei. Namun Fu Wei, yang baru saja terlihat sangat malu, justru berhasil memblokir serangan Si Fei untuk kedua kalinya. Bagaimana mungkin orang ini begitu kuat? Memang, ada rumor bahwa Fu Wei dan Lu Ye telah bergabung untuk memukul mundur Sekte Xuan Wu, tetapi Lu Ye adalah kekuatan utama dalam pertempuran itu, dan Fu Wei hanyalah pendukung.
Jika dihitung-hitung, dia bahkan hampir tidak menyentuh ambang batas 10 penguasa kota. Sudah berapa lama sejak dia sendirian menahan serangan seorang semi-suci? Dan semi-suci ini diberkati oleh mutiara Hedao tingkat Yu. Changming menyadari bahwa dia tidak bisa lagi memahami Fu Wei, sama seperti dia tidak bisa memahami Lu Ye. Tingkat pertumbuhan kedua pria ini sungguh luar biasa. Di sampingnya, Yuan Xi menghela napas perlahan, kecemasannya mereda. Ia tentu saja menolak tawaran Fu Wei untuk menahan si Fei, tetapi Fu Wei meyakinkannya bahwa ia mampu melakukannya. Meski begitu, Yuan Xi tak bisa tenang sampai hasilnya diketahui. Baru sekarang, setelah menyaksikannya sendiri, ia akhirnya menyadari kemampuan Fu Wei yang sebenarnya. Sebaliknya, si Fei terkejut, akhirnya menganggap Fu Wei serius. Ia mengira semut itu, yang mudah dibunuh, berhasil menangkis serangannya 2 kali, sebuah pemikiran yang aneh. Apalagi ia diam-diam menggunakan jarum tenun langit untuk kedua kalinya, mengincar satu serangan. Fakta. Bahwa Fu Wei mampu menahan senjata pamungkasnya berarti ia memiliki kekuatan seorang semi-suci. Hong Tu dan Gu Mingyue benar-benar tak berguna. Mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan makhluk sekuat itu di dalam Xingyuan. Ini masalah serius. Dengan kekuatannya sendiri, ia memiliki peluang untuk menaklukkan kota Qilian, tetapi kini seorang semi-suci tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Dengan pikiran, si Fei segera terbang dan menerjang Fu Wei. Daripada berdiri di sana dan terjerat oleh musuh, lebih baik mengambil inisiatif dan membunuhnya, agar ia bisa menarik tangannya. Si Fei bisa merasakan bahwa meskipun kekuatan pria itu hampir tidak setingkat Semi Santo, alamnya hanya setingkat Hedao, jadi ia mampu membunuhnya. Saat itu, Fu Wei memegang harta karun tempurung kura-kura di tangannya dan hendak meneriakkan kutukan, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, si Fei sudah bergegas. Terkejut, ia berbalik dan berlari. Di sarang Phoenix, Lu Ye berdiri di sana, ekspresinya sangat aneh. Dengan bantuan buku naga, ia sangat menyadari pertempuran di kota Qilian. Ia sungguh tidak menyangka Fu Wei akan berdiri di saat kritis seperti itu. Awalnya ia berencana untuk bertindak sendiri. Namun sekarang Fu Wei ada di sana, ia tidak terburu-buru untuk pergi ke kota Qilian. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ye, dan ia berkata, pohon tua, bawa aku ke suatu tempat. Tai Chu Wutong bertanya, di mana? Lu Ye memberikan lokasinya. Tai Chu Wutong langsung mengerti, ini kesempatan bagus. Dengan ini, ia mengerahkan kekuatannya sendiri dan menggambar portal di hadapan Lu Ye. Sesaat kemudian, Lu Ye melewati portal itu dan tiba di suatu tempat di Xingyuan. Mendongak, ia melihat sebuah kota besar menjulang di hadapannya. Itu adalah kota abadi Xiao Qianchen. Tidak seperti 10 kota Hedao lainnya, yang masing-masing dikelilingi oleh deretan kota Hedao lain yang memukau, kota abadi berdiri sendiri. Ini bukanlah kejutan. Xiao Qianchen telah mengolah kota abadi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, memegang prestise yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, setelah kota abadi ditembus dan direbut oleh seorang semi-saint, kota Hedao Xiao Qianchen secara alami melarikan diri. Ketiga semi-saint dari alam asal tidak terlalu memperhatikan kota-kota Hedao ini. Dari sudut pandang mereka, tak seorang pun di Xingyuan, kecuali 10 penguasa kota, yang layak mendapatkan perhatian mereka. Inilah yang menciptakan situasi kota abadi yang aneh dan terisolasi. Ada beberapa kultivator di kota itu, tetapi tidak terlalu banyak, karena mereka dipindahkan dari kota 100 pertempuran dan kota 1000 aliran. Lagi pula, dengan kota abadi di tangan para semi-saint, mereka membutuhkan personel yang tepat untuk mempertahankannya. Mereka tidak bisa membiarkannya kosong begitu saja. Siapa yang akan menjaga mutiara Hedao? Bab 2900 Kemarahan Si Fei. Saat ini, banyak kultivator sibuk di dalam kota abadi. Formasi pertahanan utama telah ditembus selama pengepungan sebelumnya, dan perbaikan diperlukan. Namun, memperbaiki formasi pelindung kota 10 Hedao Agung bukanlah tugas yang mudah, dan kemajuan hanya dalam beberapa hari tentu saja tidak seberapa. Inilah alasan utama Lu Ye memilih untuk datang ke kota abadi, ia tahu formasi itu telah rusak, namun belum terbentuk, menjadikannya waktu yang paling mudah untuk menyerang. Jika ia melewatkan kesempatan ini, serangan berikutnya akan sulit setelah formasi itu diperbaiki. Melirik ke arah kota yang luas di depan, Lu Ye, tanpa ragu, menukik ke depan. 2 tarikan napas kemudian, para kultivator yang sibuk di dalam kota tiba-tiba merasakan sesuatu, menatap ke kedalaman kehampaan. Wajah mereka dipenuhi kengerian saat mereka melihat sebilah cahaya yang luas dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, menghunus kekuatan penghancur saat menebas ke arah mereka. Saat bilah cahaya itu turun ke atas kota, kota yang menjulang tinggi itu bergetar, bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan akibatnya menyapu, memusnahkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di luar kota Qilian, Fu Wei berada dalam kekacauan. Ia berhasil memprovokasi makhluk setengah suci suku bulu dengan kata-katanya, menangkis serangan si Fei yang ganas dan membuat semua orang bersorak gembira. Namun, pemandangan selanjutnya sungguh mengerikan. Menghadapi serangan si Fei yang ganas, ia sama sekali tak berdaya dan hanya bisa mengerahkan kekuatan harta karun tertinggi klannya, meringkuk seperti bola, bersembunyi di bawah perlindungan harta karun itu, dan melarikan diri. Namun, ia bukan tandingan si Fei dalam hal kecepatan, jadi ia hanya bisa menerima pukulan, dan bahkan melarikan diri pun merupakan kemewahan. Untungnya, perlindungan harta karun yang kuat membuat Fu Wei, meskipun tampak menyedihkan, sebenarnya tidak terluka parah. Si Fei murka dan tak percaya. Kekuatan penghancur harta karun tertinggi suku bulu, jarum langit, hampir tak terhentikan, tetapi kini dihalangi oleh cangkang kura-kura. Ia telah menggunakan kekuatan jarum langit beberapa kali, tetapi selalu gagal menembus pertahanan Fu Wei. Ia
Diam-diam terkejut. Bagaimana mungkin cangkang kura-kura ini begitu kuat? Tanpa ia sadari, harta karun ini adalah keturunan klan Bu, yang awalnya dimiliki oleh anggota klan Bu pertama di alam semesta. Dipelihara secara terus-menerus oleh generasi demi generasi, peringkatnya sendiri beberapa kali lebih tinggi daripada pedang Panshan. Harta karun yang sangat protektif ini secara alami mampu menangkal jarum sitian. Namun, semakin jelas hal ini, semakin marah si Fei. Ming Feng dan Modo masing-masing menghadapi musuh yang tangguh. Situasi Ming Feng relatif stabil, Sueju baru saja mencapai semi-suci dan bukanlah ancaman yang tangguh. Namun, si Sengqi adalah lawan yang tangguh. Meskipun Modo mungkin bertahan, ia bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, ia harus segera melenyapkan Fu Wei agar memiliki lebih banyak energi untuk menyerang kota. Dengan pemikiran ini, serangan si Fei semakin intensif, bertekad untuk menghabisi Fu Wei dalam satu serangan. Ia sungguh tak percaya bahwa status semi-sucinya saja tidak mampu membunuh seorang Hedao biasa. Meskipun harta karun lawan memang dapat menahan jarum tenun surgawi, cadangan kekuatan Dao Hedao terbatas. Jika ia bisa menguras habis kekuatan lawan, pria botak menjijikkan itu akan berada di bawah kekuasaannya. Fu Wei mengerang dalam hati. Tak dapat disangkal bahwa kekhawatiran si Fei justru merupakan kekhawatiran terbesarnya saat ini. Dengan harta karun klan, ia memang memiliki kemampuan untuk menahan sang semi-santo, tetapi hanya untuk waktu yang terbatas, karena cadangan kekuatan Dao-nya terbatas. Apalagi sekarang, dengan mobilisasi kekuatan harta karun yang terus-menerus, penipisan kekuatan Dao bahkan lebih parah. Mereka baru bertarung untuk setengah cangkir teh, dan ia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan Dao-nya. Jika ia melanjutkan, begitu kekuatan Dao-nya habis, ia akan berada di bawah kekuasaan musuh. Ia tahu ia harus segera mencari jalan mundur, atau jika kekuatan Dao-nya habis, ia pasti akan binasa. Kota Yuanxi tersembunyi di dekatnya, tetapi ia tidak bisa mengundang musuh masuk. Berlindung di kota Qilian adalah pilihan yang baik, tetapi pada titik ini, jika ia melakukannya, bukankah si Fei akan melewatkan kesempatan itu? Ia bahkan mungkin bisa membuat pertahanan kota tertembus. Setelah banyak pertimbangan, ia menyadari sepertinya tak ada pilihan lain selain melarikan diri. Tetapi meskipun ia melarikan diri, ia tak punya keunggulan kecepatan dan tak bisa melarikan diri. Kali ini, ia benar-benar celaka. Hati Fu Wei dipenuhi duka. Ia tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap si Fei. Gelombang amarah membuncah di dadanya, dan ia berteriak marah, "Kau jalang, aku akan melawanmu." Setelah itu, ia langsung menyerbu si Fei, memegang cangkang kura-kura berharga itu. Si Fei sangat menginginkannya. Sambil mendengus dingin, ia menekan cangkang kura-kura itu dengan telapak tangan, dan kekuatan Dao yang dahsyat mengalir deras di telapak tangannya. Namun, saat itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan auranya sendiri tampak menurun. Ia terkejut. Mutiara Hedao-nya hancur. Ia jelas merasakan kekuatan misterius yang telah dianugerahkan padanya tiba-tiba menghilang, menyebabkannya kehilangan kendali atas kekuatan Dao. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Mutiara Hedao telah hancur. Siapakah itu? Sebelum mereka bertiga memasuki Baisan, Mo Duo, yang terkuat, mengambil alih posisi penguasa kota. Dengan kerjasama Hong Tu, ia dengan mudah menguasai Mutiara Hedao kota Baisan. Selanjutnya, melalui perkenalan Hong Tu, Ming Feng memperoleh Mutiara Hedao kota Qianliu. Setelah menaklukkan kota Wangu, Mutiara Hedao secara alami jatuh ke tangan si Fei. Meskipun kota Wangu saat ini hancur, mereka telah memindahkan sejumlah personel dari Baisan dan Qianliu sebelum pergi. Yang disebut Tuan Naga dan Tuan Phoenix pasti sedang mengasingkan diri. Siapa lagi selain mereka yang bisa pergi ke kota Wangu dan menghancurkan Mutiara Hedao-nya saat ini? Apakah itu Lu Ye? Sejak serangan di kota Wangu, mereka memendam kecurigaan, karena tidak ada tanda-tanda Lu Ye. Mo Duo berspekulasi bahwa Lu Ye kemungkinan besar sedang mengasingkan diri di suatu tempat, mempersiapkan kenaikannya ke semi-suci. Banyak individu sekuat itu tampaknya sedang mengasingkan diri di Xingyuan. Tetapi itu hanya waktu yang singkat, bahkan jika Lu Ye sedang menyendiri, ia takkan muncul secepat ini. Terlepas dari apakah Lu Ye terlibat atau tidak, hancurnya Mutiara Hedao kota abadi adalah sebuah fakta. Akibat langsungnya, si Fei yang lengah dihempaskan Fu Wei, membuatnya terlempar. Fu Wei tercengang. Sejak bentrokan dengan si Fei, ia merasakan kekuatan setengah suci dari suku bulu ini. Serangannya sebelumnya hanyalah amarah yang membara, tetapi siapa sangka akan memiliki efek yang begitu dahsyat. Apakah akhir wanita ini sia-sia? Dengan pikiran ini, Fu Wei menegakkan punggungnya, menyeringai muram saat mengejar si Fei, berteriak, "Sekarang kau tahu betapa tangguh dan kuatnya kakek." Ribuan mil dari medan perang, riak-riak berdesir menembus kehampaan, dan sebuah portal aneh terbentuk. Sesaat kemudian, sesosok melangkah keluar. Itu adalah Lu Ye. Sebelumnya, setelah ia pergi ke kota Wangu dan memecahkan Mutiara Hedao tingkat Yu, ia segera kembali ke sarang Phoenix melalui alam Hehe, lalu datang ke sini dengan bantuan kekuatan Tai Chu Wutong. Tidak butuh waktu lama. Mendongak, mata Lu Ye berkedut. Ia baru saja menyaksikan Fu Wei diserang secara brutal oleh si Fei. Entah mengapa, si Fei, sang setengah suci dari klan bulu, tampak geram, menghujani Fu Wei dengan serangan membabi buta. Fu Wei yang malang hanya bisa bertahan dalam diam, membawa harta karun klan Bu. Namun Lu Ye tahu Fu Wei tidak akan bertahan lama. Meskipun Fu Wei telah memperoleh kekuatan luar biasa berkat pengaruhnya, ia tidak memiliki keunggulan pohon bawaannya sendiri, yang menyimpan kekuatan Dao dalam jumlah besar. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatannya, Fu Wei tidak bisa bertahan lama. Inilah sebabnya ia bergegas menghampiri, takut terjadi sesuatu pada Fu Wei jika ia datang terlambat. Sepertinya ia datang tepat waktu, seandainya ia datang lebih lambat, Fu Wei mungkin tidak akan mampu bertahan.
Tanpa ragu, Lu Ye menyerbu ke medan perang. Saat kehadiran Lu Ye muncul, ketiga medan perang setengah suci terkejut. Si Seng Sheng mendesah pelan, akhirnya. Meskipun ia mampu menekan Mo Duo, lawan ini juga seorang semi-saint veteran dari klan iblis. Membunuhnya bukanlah tugas yang mudah, apalagi membantu Fu Wei. Melihat Lu Ye menerjang ke arah Fu Wei, ia segera menenangkan diri dan memfokuskan perhatiannya untuk menghadapi Mo Duo. Zifei, yang menyerang Fu Wei dengan ganas, merasakan niat membunuh yang mengerikan dan hawa dingin di hatinya. Mendongak, ia melihat seberkas cahaya mendekat dengan cepat. Di dalam cahaya itu, sesosok yang jelas muncul, seorang manusia. Zifei tahu itu adalah Lu Ye. Ia belum pernah bertemu Lu Ye, tetapi ia pernah mendengar tentangnya. Di alam asal, Lu Ye telah menggagalkan rencana klan bulu dan bahkan membunuh dua tetua mereka. Sekilas firasatnya menegaskan hal ini, karena Lu Ye tidak memiliki aura seorang semi-saint. Dengan kata lain, ia belum menjadi seorang semi-saint. Bahkan kemundurannya sebelumnya berarti ia belum mencapai terobosan. Tatapan tajam terpancar di matanya, dan Zifei segera meninggalkan Fu Wei dan dengan cepat menyerbu ke arah Lu Ye yang mendekat. Meskipun kata-kata kasar Fu Wei yang sering diucapkannya membuatnya kesal, mereka tidak memiliki permusuhan yang nyata. Namun, ia dan Lu Ye berbeda. Mengesampingkan perseteruan mereka sebelumnya di alam sumber, kehancuran mutiara Hedao kota abadi adalah sesuatu yang tak dapat ditoleransi Zifei. Ia akhirnya mendapatkan mutiara Hedao tingkat semesta, yang hanya ada 10 di seluruh Xingyuan. Jika ia melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk mendapatkan yang lain di masa depan. Bahkan untuk seorang semi-santo, peningkatan kekuatan 10% merupakan peningkatan yang signifikan. Ada alasan lain, Fu Wei terlalu sulit dibunuh. Cangkang kura-kuranya terlalu keras untuk dikunyah, kekuatan pelindungnya terlalu sulit bahkan untuk dihancurkan oleh jarum Zitian. Secara relatif, ia lebih suka berurusan dengan Lu Ye terlebih dahulu. Mustahil bagi semua orang di Xingyuan untuk memiliki harta pelindung seperti itu, bukan? Niat membunuh melonjak di hati mereka saat mereka dengan cepat saling mendekat. Zifei mengangkat tangannya dan cahaya merah menyala. Saudaraku, hati-hati. Fu Wei, yang telah merasakan sendiri kekuatan harta karun ini, terkejut dan berseru kaget, sambil mengejar Zifei. Bagaimana mungkin Lu Ye tidak merasakan niat membunuh yang tajam itu? Hampir secara naluriah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi diri tanpa ragu. Detik berikutnya, cahaya merah tepat di depannya, hampir tak memberinya waktu untuk bereaksi. Lu Ye gemetar hebat ketika cahaya merah itu menyerang tubuhnya. Kekuatan perlindungan yang kokoh itu seakan dipaku oleh sesuatu yang sangat tajam, dan menembusnya dengan ganas. Ia segera mundur untuk meredam kekuatan itu, mundur ribuan mil sebelum akhirnya nyaris tak mampu menstabilkan tubuhnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.